belajarnya dan penilaiannya. Jadi malam ini adalah lanjutan bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya dari materi yang minggu lalu. Karena minggu lalu itu waktunya kita keburu habis, jadi banyak pertanyaan yang tertunda. Jadi silakan Bapak Ibu guru yang ingin bertanya tentang kaitan materi yang minggu lalu. Ibu Meriati, rasanya kemarin mau tanya lagi. Bentar dulu ya, Bu. Halo, Bapak Ibu guru yang Santai, lain. Bu, santai. Bu Epi, mau tanya? Oke, Ibu Herliza, kan ini Suara Demokrasi sudah selesai. Silahkan cerita dulu refleksinya. Refleksinya, ntar dulu aku lihat model dulu. Ya, alhamdulillah kami dari tim modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila Suara Demokrasi untuk hari Sabtu besok itu selesai. Kami sudah melewati, walaupun di jadwal itu 3 minggu, tapi pelaksanaan kami adalah 2 minggu. Di situ kegiatan kami tahap pertama yaitu membuat mandala. Jadi anak-anak membuat di karton itu, membuat gambar lingkaran yang terbuat dari biji-bijian. Di situ kemudian untuk hari keduanya kami wacana setara. Wacana setara di sini anak-anak sini menggambar tentang cinta kampung halaman. Jadi cinta kampung halaman, anak-anak di sini menggambar sesuai dengan alat yang mereka dapat, alat untuk menggambar. Seperti spidol, alat pewarna lain. Jadi di setiap kelompok itu dia berbeda-beda. Jadi misalnya kelompok 1 hanya mendapatkan pensil dan penghapus saja. Kelompok 2 hanya pewarna tanpa ada penghapus, seperti itu. Jadi setiap kelompok itu berbeda-beda. Jadi dari hasil anak itu ternyata bervariasi. Ada yang bagus, ada yang memang seadanya. Jadi dari situ kita bisa memberikan contoh kepada anak bahwa ketidaksetaraan terhadap fasilitas umum, akses pelayanan publik, dan kesejahteraan yang tidak merata, sistem pendidikan yang tidak seimbang dalam berbagai hal di situ. Kemudian hari ketiganya kami lupa ingat, sudah lewat. Hari ketiganya kami kegiatan pembicara tamu. Nah, di sini kami mengundang tamu dari luar. Jadi mengundang tamu dari luar di situ, jadi kami di situ ada tamu yang ahli tentang IT dan sekaligus tahu tentang demokrasi. Ibaratnya dia tuh pernah bekerja di KPU apa ya, Bu Rani ya, saya lupa. Seperti itu. Ya, KPU. Nah, kemudian dulu mana tadi? Kemudian di situ kami pembicara tamu, jadi anak-anak di situ mencatat dokumentasinya apa saja yang dijelaskan oleh narasumber, bagaimana cara beradaptasi dengan sosial media, seperti itu, bagaimana berapa lama mereka dalam menggunakan gadget sehari-hari, seperti itu untuk yang
pembicara tamu. Jadi mereka di situ terjadi tanya jawab lah, seperti itu. Jadi tanya jawab mereka mengenai suara demokrasi dan tentang IT, penggunaan IT dan tentang hoax dan hate speech di situ. Jadi anak-anak berintegrasi dengan narasumber di situ. Kemudian Abang Mama di sini soalnya ini drop. hari keempat Ya udah itu telepon lagi Bapak. anak-anak Pakai telepon di rumah aja. Pakai telepon itu aja. ya, hari 4 anak-anak itu kegiatannya mereka mengisi kuesioner. Hari keempat itu mereka mengisi kuesioner tentang gaya penggunaan media sosial dalam mengekspresikan pendapat, ya. Gaya penggunaan media sosial dalam mengekspresikan pendapat. Jadi anak dikasih kuesioner bagaimana keseharian mereka dalam menggunakan sosial media dan bagaimana kaitan mereka dengan suara demokrasi, tentang demokrasi di Indonesia ini. Apakah mereka terlibat seperti itu. Kemudian hari berikutnya itu ikrar pelajar Pancasila. Ya. Nah, di sini kegiatan kami di sini aksi nyata kami adalah dalam pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS di sini jadi mereka mengikrarkan pelajar tentang OSIS seperti pemilihan OSIS itu harus jujur dan adil, tidak boleh golput. Nah, seperti itu. Jadi anak menggambar di dalam sebuah karton besar. Jadi di situ dia membuat ikrar pelajar menyuarakan demokrasi dalam pemilihan OSIS, seperti itu. Kemudian hari berikutnya yaitu sosialisasi pemilihan ketua OSIS dan perencanaan pemilihan ketua OSIS. Nah, di situ kami melibatkan anak-anak OSIS dalam menjelaskan bagaimana cara melakukan pemilihan, bagaimana tingkah laku yang perlu dilakukan pada saat pemilihan, apa yang harus dilakukan, apa saja persiapannya, seperti itu. Kemudian hari berikutnya pada hari Senin itu para calon ketua OSIS mereka mengorasikan visi dan misi mereka dan melakukan debat calon ketua OSIS. Nah, setiap kegiatan ini anak-anak disuruh mendokumentasikan dan setelah didokumentasikan mereka membuat di Google Site-nya. Jadi mereka bercerita dibuat dulu di Canva, baru di-upload di Google Site masing-masing. Kemudian setelah penyampaian visi misi, hari Selasanya anak-anak melakukan pemungutan suara. Jadi anak-anak melakukan pemungutan suara, mereka melihat bagaimana dan mereka juga melakukan pemungutan suara. Hari berikutnya perhitungan suara. Nah, di sini anak-anak yang proyek Suara Demokrasi ini melihat langsung bagaimana perhitungan suara pemilihan OSIS. Nah, di situ anak-anak terlibat, dia mendokumentasikan, kemudian menghitung benar atau salah, ataukah ada surat suara yang cacat, ya seperti itu. Jadi mereka mendokumentasikan dan menguploadnya di Google Site masing-masing. Nah, kemudian setelah melakukan perhitungan suara, kemudian anak-anak di sini kami membuat anak-anak mempersiapkan segala sesuatu untuk dikumpulkan. Jadi mereka melanjutkan tahapan untuk mengumpulkan di Google Sites. Nah, baru kami melakukan asesmen refleksi akhirnya di situ hari terakhir untuk penilaiannya. Jadi mereka melakukan asesmen formatif dan asesmen sumatif di situ. Nah, besok itu adalah
penutup. Jadi mereka mengumpulkan semua dokumen yang pernah dilakukan. Jadi di sini tugas-tugas anak yang sudah dikumpulkan itu dikembalikan lagi untuk diperbaiki karena nanti kalau memang rencananya di modul ini ada pameran. Nah, karena pameran kami SMA 2 ini akan merayakan ulang tahun SMA Negeri 2, jadi sekalian pamerannya itu digabung. Jadi setiap proyek ada 2 proyek nanti digabung jadi satu pamerannya. Jadi tugas anak selama kegiatan proyek Suara Demokrasi itu kita kembalikan untuk diperbaiki dan nanti dibawa pada saat pameran seperti itu. Mungkin itu saja sekali lintas tentang Suara Demokrasi. Alhamdulillah anak-anak sangat senang sekali karena mereka tidak belajar mata pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika. Jadi anak-anak senang karena mereka tidak memikirkan hafal-hafalan, hitung-hitungan seperti itu. Mungkin itu saja, Bu Rani, kalau mau ingin menambahkan. Halo. Halo, itu Bu Yusmaida, raise hand. Ibu Yusmaida. Iya. Silakan Ibu. Iya, Bu. Ibu Yusmaida dari mana? Dari Kerinci, Bu. Dari mana, Bu? Kerinci, Jambi ya, Bu ya? Jambi, Kerinci ya, dari Bu. Jambi. Jauh sekali, Bu. Dari Jambi, Bu. Iya, silakan, Bu. Ini masih mana ya? Silakan, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, kami kan di SD, Bu. Ngajarnya di SD. Bisa ada kami gabung ke sini? Kalau bisa kami lanjutkan itu. Itulah pertanyaannya, Bu. Kami kan sudah masuk ke guru GP gitu. Berat. Ya, Bu. Assalamualaikum. Oke, Bu Rani mau jawab. Hah? Halo? Ya, saya nggak bisa menangkap pertanyaannya. Katanya Pertanyaannya Ibu ini dari SD. bisa nggak ikut bergabung di kita? Maksudnya apakah berkaitan maksudnya nanti untuk SD dan Iya. SMA seperti kita? Mau tanya jawab nanti. Ini kan bagian BSD. Oh, itu ya. Ya. Iya. Ya, Bu. Kalau bagi saya kan di SD kan nggak apa-apa kan ikut nambah pengalaman atau apa. Jadi bagi Ibu ini nggak apa-apa saya masuk gabung di sini. Oh, itu tidak apa-apa, Ibu. Ibu kan bisa mendapat pengalaman bagaimana mengelola proyek karena di SD Ibu itu kan dimulai di kelas 1 dan kelas 4. Nah, proyeknya itu bukan hanya diampu oleh guru kelas, tetapi kolaborasi antara guru pendidikan agama, guru pendidikan jasmani dengan guru kelas. Jadi jangan sampai nanti ada salah persepsi bahwa proyek ini hanya tanggung jawab guru kelas, seperti itu. Nah, iya Bu, itulah. Saya ini setiap pelatihan ada webinar saya mau ikut. Misalkan soal pendidikan, Bu. Nah, mungkin kalau ada yang kurang nanti pengalaman saya seperti saya baru calon istilahnya menjadi guru penggerak istilahnya, mencoba kalau bisa nantinya seperti guru-guru yang lebih maju kan, Bu. Iya, Bu. Ya lah, Bu. Ini sinyal agak kurang ya, Bu. Assalamualaikum dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Meriati, silakan ingin bertanya. Baik, terima kasih Bu. Buat rekan kita tadi, buat Ibu yang dari Kerinci itu, saya pun Bu dari guru SMP-nya bergabung di sini. Jadi kami pun belumnya melaksanakan yang namanya IKM. Tapi melalui grup ini kita berbagi pengalaman dari yang kita tahu, bisa kita tahu dari rekan-rekan guru yang ada di grup ini. Kira-kira seperti itu buat Ibu. Ibu apa tadi ya yang dari Kerinci? Yusmaida. Bu Yusmaida. Ibu Yusmaida, iya. Saya pun Ibu Yusmaida dari guru SMP-nya. Tapi karena saya searching-searching melalui belajar dari ini ya, platform Merdeka Mengajar. Ya, di situ kan adanya komunitas, ada webinar, ya kita lihat tiap hari. Kita sudah gabung di grup ini, karena Bu Yus, jadinya setiap hari Jumat langsung ada chatnya, kapan meetingnya, kira-kira seperti itu. Baik, buat Ibu moderator dan Ibu narasumber, hari Jumat kemarin memang belum tuntas semua. Jadi mengulang kembali Ibu Rani tentang penilaian di proyek. Nah, kemarin itu kan sudah dijelaskan kira-kira tema apa yang mau kita pilih ketika kita mau melaksanakan proyeknya sesuai tema yang telah ditentukan di Dapodi. Nah, disepakati oleh guru mata pelajaran yang mengampu. Seperti kami kan Bu, kalau fasenya fase D ya, kalau untuk IKM. Nah, jadi kalau karena belum IKM, jadi dia berangkat dari 789. Bagaimana Bu cara menentukan penilaiannya ini? Apakah penilaian proyek ini include dengan nilai yang intrakurikuler? Apakah berbeda format penilaian untuk proyek nantinya ketika mau penerimaan rapor seperti rapor semester ganjil dan semester genap? Kira-kira seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mer. Bagaimana Bu Rani, silakan menanggapi. Iya, itu untuk rapot Ibu itu berbeda. Berbeda dengan apa namanya? Dengan rapot kita biasa bagi rapot. Beda. Jadi kalau untuk apa namanya? Untuk proyek itu rapotnya tersendiri dan itu akan dibagi 1 tahun sekali. 1 tahun setelah selesai 3 tema baru dibagi rapotnya. Jadi dia berbeda seperti itu. Jadi tidak seperti rapot penilaian inkurikuler yang dibagi tiap semester, ada penilaian sumatif dan formatif. Maka untuk penilaian proyek tidak ada. Hanya pengamatan dari guru-guru yang menjadi fasilitator pada saat melakukan proses proyek seperti itu Bu. Apakah dimensi yang kita inginkan sudah berkembang atau belum seperti itu Bu. Karena dia hanya checklist seperti rapot anak TK seperti itu. Sebentar Ibu, saya akan carikan rapotnya, nanti saya akan share screen, maka Ibu akan jelas seperti itu. Iya Bu, kira-kira seperti apa lah Bu formatnya ya? Format dari proyek ini kan dia per tahun kan Bu? Iya, per tahun. Di-share ya Bu? Kemarin iya, nanti saya share. Sebentar saya cari dulu ya Bu. Jadi rapotnya dibuat per tahun dan dia hanya checklist apakah dia sudah berkembang, belum berkembang, hanya seperti itu saja. Saya tadi sudah buka, tutup lagi. Kayak raport anak TK Bu, kayaknya kalau proyek itu. Berkembang, belum berkembang seperti itu. Jadi berupa kata-kata. Oh, ini salah saya.
Ya lanjut, siapa tahu ada pertanyaan lainnya, saya buka dulu ininya. Apa? Ya, kalau Uploadnya dulu. ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, Bapak Ibu guru lainnya. Waktu kita masih panjang sampai pukul 20.00. Hari ini silakan bertanya seluas-luasnya. Kalau kemarin kan habis. Masih bisa lagi Bu, tambahannya Bu. Bisa, silakan Ibu. Iya sambil Ibu Rani mencari ya Bu. Iya. Ini Bu, kemarin kan belum lengkap lah menurutku karena ini kan belum kami lakukan. Jadi setelah ditentukan, disepakati tema-tema yang mau yang mau dilakukan nanti, terus modul ajar untuk proyek ini, apakah sudah ada di share itu Bu di platform Merdeka Mengajar atau kita buat sendiri modul ajar untuk proyek ini? Kira-kira seperti itu Bu. Oh itu kemarin Ibu di PMM ada itu modulnya, tetapi kami modifikasi untuk di sekolah sesuai dengan kondisi sekolah, karena kan yang di PMM itu tidak bisa kami lakukan semua mengingat kondisi di sekolah seperti itu. Jadi diedit lagi. Nah itu timnya Bu Herliza yang mengedit. Bagaimana itu Bu Herliza? Oh, ini ya. Ya kemarin kan kalau modul kami tampilin ya. Boleh, silahkan ditampilkan biar ibunya ada gambaran. Iya. Silakan ditampilkan Bu, di-share Bu. Lihat dulu ya. Aduh, belum masuk. Bentar, Bu. Buka dulu. Bentar dulu. Oke. Tadi Bu belum masuk di sini. Belum tertampil. Ntar ya Bu, belum tertampil. Belum tertampil di ininya, jadi Gak apa-apa Bu, kami tunggu pun Bu. oh ya Bu, oh dia belum tampil. Oh nggak bisa tampil di sini. Aduh, belum muncul di sininya. Ya, saya coba share screen dulu boleh? Oh silakan. Oke, Ibu mau lihat mana dulu, rapot dulu atau modul dulu? Ya Bu. Ibu mau lihat mana dulu? Contoh rapot aja Rapot dulu Bu. Oke. Contoh rapot. Terlihat jelas Ibu atau kurang besar? Kurang besar Bu, agak dijumkan Bu. Nah, Oke. Nah, oke ya. Ini Ibu, ini rapot project Bu ya. Ini rapot project. Nah, ini kurang lebih seperti ini Bu. Nah, nanti ada nama projectnya di atas. Nama projectnya, project 1. Ya. Ini project 2. Ini project 3. Nah, nanti di bawahnya, nah di sini kan ini Bu, dimensinya ya. Di sini berbineka global. Nah, di sini capaiannya apa?
Nah, nanti di sini di checklist, Bu. Di ini, di apa? Di belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Seperti itu. Di sini berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, partisipasi menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat, terbuka secara mandiri. Nah, seperti itu, Bu. Nanti di sini di apa? Di checklist. Seperti itu. Di sini di checklist, Ibu. Di checklist, cik, cik, dicentang seperti itu, Bu. Iya, berarti sama Bu poin-poin ini semua, walaupun dia di tingkat SD, SMP, SMA gitu Bu. Poin-poinnya Ya, ini itu kalau dia ada base cap-nya, Bu, ada aturannya. Istilahnya kalau kita in-kurikuler itu kan ada CP-nya, Bu ya. Iya. Capaian pembelajarannya atau indikator-indikatornya seperti itu kalau yang di lama kan. Kalau sekarang kan jadi ada tujuan pembelajarannya. Nah, kalau yang baru, yang project juga ada, Bu. Ada base cap-nya. Nanti akan saya share di grup WA untuk panduannya. Jadi untuk ininya, untuk SD apa, untuk fase A, fase B, fase C, fase D itu ada sendiri-sendiri. Jadi kalau untuk berbineka global apa saja yang harus kita gali seperti itu, Bu. Capaian baik. untuk proyeknya itu ada. Jadi kita tinggal pilih, Bu. Di-share ya Tinggal Bu sama contoh rapotnya ini nanti Bu ya. Filenya Oke, ini ya siap. Bu. Ya, insya Allah. Nah, ini Ibu, nanti kalau di apa namanya? Di Dapodik yang baru ini, Ibu, rapotnya sudah include di rapot project. Seperti itu. Kalau yang di sekolah penggerak tahap 1 dia kan terpisah, Bu. Dibuat Excel sendiri seperti ini. Nah, untuk yang sekarang yang rapot project untuk yang kurikul tahun 2022 2023 ini Versi baru gitu Bu. Dapodik versi baru. Iya, Sudah yang include. versi baru. Dengan e-rapotnya juga sudah mencakup dengan rapot project seperti itu, Bu. Jadi kita tinggal pakai seperti itu. Ini, nah lalu saya akan share ini ya, apanya? Ini suara demokrasi. Ini Bu ya, ini suara demokrasi. Ini kita lihat dari awal modul ini. Ini punya kami yang dibuat oleh rombongan Bu Herliza. Ini Bu ya, ini dari awal modulnya. Ini tim penyusunnya, ada orang 10. Ini alurnya. Ini bahasaannya, peringatan. Nah, ini ada tahap pengenalan Ibu. Jadi anak-anak mengenal dulu, mengenal apa itu suara demokrasi melalui kegiatan-kegiatan yang mengenal dirinya sendiri seperti itu, Bu. Nah, sudah tahap pengenalan, nanti ada tahap kontekstual, penerapan di dalam demokrasi. Kemudian di tahap yang ketiga ada tahap aksi, mereka melakukan seperti itu, Bu. Nah, kan mereka menyampaikan debat visi misi, merencanakan sudah merencanakan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Hingga di bagian akhir adalah tahap aksi. Nah, aksinya seperti apa? Mereka sudah pemilihan suara tadi, mereka mengumpulkan dokumentasi. Nah, mereka pameran, mengumpulkan dokumentasi di laporan anak-anak, kemudian asesmen formatif, baru akhirnya mereka merefleksikan apa yang sudah mereka alami dalam satu kurun proyek itu. Seperti itu, Bu. Berarti Bu, dalam satu proyek itu harus ada aksi nyata anak-anak yang harus dilakukan ya Bu? Ada. Jadi kalau yang disusun Bu Herliza, setiap aktivitas itu, ini kan ada 19 Bu ya, sampai sini nomor 19, itu ada tagihannya. Jadi setiap mereka melakukan, setiap kegiatan itu ada tagihannya. Baik poster, mungkin kayak awal tuh menggambar mandala, segala macam itu ada, dan dikumpulkan dalam satu Google Site. Dalam satu Google Site, Bu. Seperti itu. Google Site yang dibuat oleh anak-anak seperti itu, Bu. Jadi anak-anak punya portofolio sendiri mengenai kegiatan mereka. Kegiatan apa? Kegiatan proyeknya. Sebentar saya kasih lihat, Bu. Saya kasih lihat proyek anak dalam Google Site. Biar Ibu ada gambaran.
saya stop dulu. Ibu udah bisa terlihat, Ibu? Tulisannya terlalu kecil kali, Bu. Nah, ini Ya, Bu. ini ya, Ibu ya. Ini suara demokrasi. Nah, ini kan dia membuat mandala, dia menuliskan hasilnya dan dia melampirkan ini hasilnya. Nah, ini seperti ini, Bu, yang mereka buat. Ini mereka laporkan. Ini saat mereka hasil presentasi. Ini hasil mereka presentasi. Kemudian juga mereka ada dokumentasi videonya, bagaimana mereka berkolaborasi membuat mandalanya. Nah, itu pinjam toples dari kantin jadi mereka. Dari sini kita bisa lihat bagaimana mereka berkolaborasi. Iya, Ibu. Dari tayangan yang Ibu buat tadi tentang aksi nyata anak-anak itu yang membuat sebuah karya, Iya. berarti itu, Bu, termasuk penerapan dari profil pelajar Pancasila di bidang gotong royong kah itu? Begini, Ibu, kan dia suara demokrasi, Ibu ya. Kan suara demokrasi kan kita mengenalkan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, itu kita pilih, Ibu, kita pilih di dalam suara demokrasi kita mau menerapkan dimensi yang mana. Seperti itu. Jadi itu kita boleh gotong royong, boleh Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Itu kita yang pilih. Dari Dari Beskap tadi kan banyak, Ibu. Jadi termasuklah kreatif ya, Bu ya. Iya, betul. Kreatif. Inovatif gitu, mandiri. Nah, itu boleh kita ambil. Nah, ini yang headspace. Nah, ini Bu, ini yang buat anak-anak. Ini sebagai laporan aksi nyata mereka. Jadi setiap kegiatan mereka kumpulkan seperti itu. Nah, ini mereka buat poster, headspace. Nah, seperti itu. Ada lagi. Nah, ini temu wacana. Nah, ini seperti ini, Bu. Mereka buat ini tagihan yang diminta dalam satu kali pertemuan. Nah, ini saat pembicara tamu datang. Anak-anak dikumpulkan di aula dan mereka bertanya. Nah, ini. Jadi semuanya siswa yang ini. Nah, ini yang disuarakan. Nah, ikrar pelajar mereka buat buat poster dalam karton. Mereka ikrar bahwa mereka nggak golput, istilahnya seperti itu. Nah, ini seperti itu. Ikrarnya ini dalam hal pemilihan OSIS lah berarti nih, Bu ya? Iya, maksudnya tuh mereka waktu mereka berdemokrasi dalam pemilihan OSIS, mereka berikrar untuk memberikan suaranya, tidak golput, menjaga sistem pemilihan seperti itu. Jadi mereka sendiri. Gitu. Jadi ada mereka memilih spot-spot foto yang mereka mau upload seperti itu. Dan ini kerjasama dengan guru TIK untuk sebelum mulai proyek, guru TIK itu ini mengajari anak-anak bagaimana membuat Google Site. Sehingga di Google Site ini bukan hanya berisi proyek, tetapi juga tugas-tugas yang lain seperti tugas mungkin tugas TIK itu sendiri, tugas kimia, tugas kesenian, yang lain-lainnya. Jadi ini sebagai benar-benar portofolio anak-anak pada saat mereka bersekolah di SMA 2 seperti itu. Itu harapannya sih. Gitu.
Jadi ini kan sekaligus untuk penerapan IT dalam pembelajaran dan kurikulum merdekanya. Oke, cukup Ibu, saya stop share screen-nya ya. Silakan Bu. Monggo Bu Herliza. Bagaimana Bu Mariati, sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Ibu. Alhamdulillah sudah cukup jelas. Memang kalau kurikulum baru ini, kalau pertama mendengarnya terasa ribet ya Bu, banyak sekali ya ininya, tugas-tugasnya. Tapi setelah kita jalani, ya alhamdulillah, kesulitan-kesulitan kecil yang awalnya kita tidak mampu, ternyata sanggup juga dijalani. Iya betul tuh Bu. Cuman yang menjadi kendalanya lah Bu sekarang, kalau kami di tingkat SMP ini, dulu kan samanya barangkali dengan SMA, bahwasanya sudah 5 tahun terakhir mata pelajaran TIK ini kan sudah dihilangkan. Jadinya kan prakarya. Nah sementara kan terus muncul kurikulum Merdeka Belajar. Di situ kan pemahaman siswa terhadap IT ini kan sebenarnya harus lebih paham lah. Jadi kira-kira apalah nanti dasar mereka untuk melakukan proyek ini. Kalau aksi-aksi nyatanya, kalau secara manual kan ya sangat susah lah dilakukan. Jadi kan harus semua kan sudah serba IT. Seperti yang tadi kan harus mengupload setiap tugas-tugas, baik itu melalui Google Site ataupun Google Drive. Nah sementara dalam hal ini kan anak-anak kan masih butanya sama sekali. Karena mereka kan hanya bisa mengekspresikan, mengaplikasikannya kan masih sebatas dari handphone. Kan berbedanya kalau mengaplikasikannya melalui komputer. Nah itulah mungkin satu kendala bagi kami nantinya ketika tahun depan kami sudah akan melaksanakan IKM. Sementara anak-anak masih buta sama sekali. Megang komputer aja pun masih gagap. Kan berbeda itu bukan ketika mereka mendemonstrasikan di handphone dengan di laptop. Nah inilah mungkin nanti satu kendala. Coba kita dengar dari ini Bu ya, cerita dari guru TIK-nya. Kebetulan hadir di sini. Siapa tahu Ibu bisa ambil tip and triknya. Oke, Pak Iqbal ada, Pak Iqbal? Ada Pak Iqbal. Pak Iqbal. Halo Pak Iqbal. Iya, Pak Iqbal ini Bu guru TIK. Jadi Pak Iqbal itu mengajarkan anak-anaknya untuk ini apa namanya? Belajar pakai HP gitu. Iya Bu, gimana Bu? Maaf tadi Iya. kegiatan. Oke, ini Ibu Meriati ingin berbagi ingin dengar cerita Pak Iqbal bagaimana Pak Iqbal mengajarkan TIK di anak-anak yang notabene tidak familiar dengan komputer dan baru mengenal, biasanya kan cuma pegang HP gitu. Oh, iya Bu. Baik Bu, sambungan Bu, maaf gelap ini lampunya kurang terang ini. Ya enggak apa-apa Pak. Oh iya, untuk ceritanya itu kan karena anak-anak ini familiar dengan HP, itu yang pertama saya usahakan tampilan HP itu sama dengan tampilan di komputer Bu. Nah, jadi kalau untuk di aplikasi beberapa mesin pencarian itu yang kita pakai itu Google Chrome, yang di HP pun ada. Nah itu kita ubah ke tampilan desktop atau tampilan komputer. Jadi itu sangat mirip dengan tampilan yang ada di komputer. Nah itu Bu, yang saya lakukan untuk pengerjaan pembelajaran yang baru semester ini. Karena anak-anak kan baru semester ini full hadir di sekolah gitu Bu. Nah untuk pembuatannya berkaitan dengan proyek, maka yang saya ajarkan itu adalah bagaimana anak-anak bisa mempublish hasil proyeknya yang dilakukan di Google Sheet. Nah yang di Google Sheet, jadi dibuat Google Sheet-nya secara tampilan desktop menggunakan HP, dan ada beberapa anak-anak itu yang memiliki komputer laptop ya disuruh bawa ke sekolah, langsung praktek di sekolah
dan kebetulan berdekatan dengan ANBK, jadi lab itu tidak bisa digunakan pembelajaran. Itu Bu. Jadi anak-anak belajar di kelas menggunakan handphone yang diubah tampilannya ke bentuk desktop atau bentuk komputer. Nah, gitu saya ajarkan sesuai dengan langkah-langkahnya menggunakan komputer atau laptop gitu. Dan dilanjutkan dengan saya langsung bagi share pakai gunakan InFocus. Jadi tools-toolsnya, cara-caranya itu tahu anak-anak itu. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran itu dijelaskan dulu inti-inti dari penggunaan apa bedanya laptop, komputer, PC. Nah gitu dulu Bu, penggunaan mouse-nya. Tapi tetap beberapa anak kalau memegang komputer tetap dia agak kesulitan untuk memegang mouse. Ya megang mouse tuh mana klik kanan, klik kiri, yang tombol scroll itu dikliknya jadi kan terkunci. Nah kayak gitu masih, kalau itu masih. Tapi kalau untuk pengenalan dia masuk ke browsing ke aplikasi Google Chrome itu sudah bisa dia gitu Bu. Nah untuk sementara itu dulu Bu kalau yang diajarkan anak-anak, dan selanjutnya anak-anak bisa berkembang sendiri Bu dengan cara coba sendiri. Iya, berarti kan setidaknya kan ada dulu Bapak perkenalkan tentang bagaimana cara menggunakan Google Site. Kan kira-kira seperti itu kan Pak? Ya. Jadi nanti kan mereka kan belum paham sih bagaimana cara menguploadnya ke Google Site. Berarti kan ada dulu seperti, apakah orang Bapak sudah masuk ke ini ya, ke TIK ya? Gimana? Sudah menggunakan mapel TIK orang Bapak? Ruang TIK. Maksudnya Mata itu pelajaran apakah TIK. mata pelajaran sudah masuk dan sudah dikasih materi sebelumnya gitu maksud Ibu itu? Oh, baru semester Belum, ini Bu. Kami TIK. Baru semester ini, baru TIK 1 bulanan. Baru semester ini baru ada TIK itu, tahun ajaran baru ini karena TIK. Sebelumnya pelajaran TIK itu kan tidak ada di kurikulum 13. Prakarya kan Pak? Jadi anak-anak cukup di prakarya. Prakarya itu kan lebih ke seni, kewirausahaan dan lain. Untuk TIK-nya tuh nggak ada. TIK-nya tuh hanya mereka dapat di saat SMP. Pun di SMP terkendala dengan COVID. Mereka hanya menggunakan HP. Karena HP yang dikenal. Sebelum itu saya 2 pertemuan itu mengajarkan hardware atau perangkat keras dari komputer, Bu. Apa beda komputer? Nah, ini komputer namanya, ini laptop, nah gitu. Bapak guru SMP-nya atau guru SMA? Gimana? Bapak guru SMP atau SMA? Guru SMA. Oh, guru SMA. Kan guru SMA dia. Kira-kira samanya mata pelajaran yang ada di pendidikan formalnya itu kan Pak? Kalau misalkan sama. Iya, samanya SMP dengan SMA. Berbeda materi aja barangkali. Iya, berbeda materi. Nah, karena di K13 itu tidak dituntut untuk anak-anak itu bisa IT. Bisa IT tapi secara otodidak, tidak diajarkan oleh sekolah gitu. Nah, karena di Merdeka Belajar ini ada mata pelajaran informatika, berarti kan anak-anak tuh harus dikenalkan kembali seperti ya itu apa jaringan, apa itu komputer, terus penggunaan penginputan data, pengolah data. Nah itu kita mulaikan dan bertepatan dengan ada project. Kami kan ada projectnya itu ada 3, suara demokrasi, kearifan lokal, dan budaya berkelanjutan. Dan hasil project itu harus dipublikasikan. Nah kalau publikasikan menggunakan media sosial itu kan kesannya seperti tidak bisa diakuisisi atau tidak seperti jurnal gitu kan. Sedangkan kalau untuk jurnal ketinggian kalau untuk anak SMA gitu kan. Makanya kita coba dibuat di Google Site. Itu kan Google Site itu salah satu bentuk tulisan blog yang secara disediakan oleh Google. Nah, kita cobakan ke itu, ternyata fitur di Google Site juga cukup lengkap. Jadi anak-anak sedikit mengenal
website. Nah, nanti setelah harapannya nanti di Merdeka Belajar tahap F ya, Bu? Kita tahap F ya, kelas 2 dia. F apa? F. Ya, ya di tahap F itu bisa mengembangkan Google Site tadi menjadi website yang secara mempunyai domain sendiri ya gitu. Harapannya, tapi untuk saat ini pun anak-anak bagus-bagus membuat Google Site-nya. Ada yang tidak saya ajarkan, anak-anak sudah bisa membuat mengkreasikan Google Site-nya gitu kan. Contohnya tadi ada beberapa anak nih yang halamannya dibuat gambar animasi, padahal saya mengajarkannya dasar saja, tulis aja seperti ini gitu. Nah, itu Bu ceritanya dari pengalaman saya untuk mengajar anak-anak yang cenderung mengenal handphone daripada dengan laptop atau komputer gitu. Iya Pak, terima kasih Pak Iya. buat pencerahannya. Iya. Bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas ya mengenai penjelasan tipnya tadi. Iya. Ternyata anak-anak sekarang itu Bu lebih pinter mereka dalam IT daripada kita. Kita ajari selangkah, mereka sudah berapa langkah. Gitu. Ya, ini ada satu juga PR Bu. Ini untuk kita yang sudah mengenal IT agak terutama komputer. Kita anak-anak nih dari kecil mengenal handphone. Nah, sedangkan untuk komputer laptop itu tidak mengenal sama sekali. Nah, itu salah satunya dasar yang sekali mereka tidak mengenal penggunaan akun atau email. Email itu untuk apa? Mereka taunya ganti HP, ganti email. Nah, sedangkan dasarnya itu kan email itu bisa digunakan kapanpun. Nah, itu yang masih saya temukan kemarin beberapa anak itu, Pak, saya ganti HP-nya rusak, jadi ini ganti email, Google Sheet nggak bisa. Nah, dasarnya malah setelah dijelaskan mereka, nangkap, ganti HP, ganti email, gitu. Nah, tempat penyimpanannya. Sebelumnya sudah diinformasikan, pakai akun belajar ID yang sudah diberikan di SMP. Nah, tahu mereka email itu hanya di SMP saja, tidak dilanjutkan lagi. Nah, seperti itu Bu anunya. Kendala yang baru sampai saat ini, tapi kalau saat sudah berjalan membuat aplikasi malah cenderung lebih kreatif anak-anak gitu. Bagaimana Bu? Iya Bu, iya Bu. Ya, Oke. minggu depan itu kita tentang Google Site-nya itu Bu, belajar Google Site. Iya, mantap Bu, mantap. Iya. Pak Iqbal minggu depan yang tampil Bu. Narasumbernya nanti Pak Iqbal ya. Pak Iqbal. Ya, nanti kita coba belajar bersama-sama untuk membuat Google Site yang menarik itu. Oke. Waktu kita tinggal 7 menit lagi, masih adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bu Rani jangan lupa nanti filenya sama slide-nya ya Bu. Mana Bu Rani? Benar. Di-share ya Bu. Mikrofon kayaknya. Iya, itu sudah saya share Ibu. Oh, iya. Di grup WA Ibu. Oh iya Bu. Ibu tadi minta backup, rapot sama apa Ibu? Contoh modul Untuk project. ya. Izin share ya Bu Herliza CS. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu guru? Sepertinya Yang tidak jelas ada Ibu nanti kalau Ibu Meriati udah coba project ya, itu bagian yang paling ini adalah bagaimana membuat modulnya. Jadi nanti kan guru-guru bingung. Dan ini adalah kolaborasi antar semua mapel, dan project itu tidak ada kaitannya dengan mapel yang diampu. Jadi lepas, bebas istilahnya kan, kita pure
melebur jadi satu seperti itu. Memang kita seandainya Ibu mau ngambil gaya hidup berkelanjutan atau suara demokrasi memang agak identik dengan PPKN gitu Bu ya. Kalau suara demokrasi itu boleh dipakai dimasukkan ke situ, tetapi pada pelaksanaannya semua guru itu melepaskan predikat guru mapelnya pada saat dia mengajarkan proyek seperti itu. Jadi proyek itu memang suatu kegiatan, bukannya guru datang menjelaskan seperti di inkulikuler, beda. Jadi anak-anak itu benar-benar melakukan aktivitas sesuatu yang mereka mendapatkan suatu hal yang esensial dari kegiatan mereka seperti itu. Jadi kita bisa lihat dimensi-dimensi tadi yang gotong royong, ini mandiri gitu kan, inovatif itu keluar dari diri mereka menghadapi masalah-masalah yang ada. Seperti kemarin kan gambar mandala itu jangka mereka cuma kecil kan Bu, nggak bisa buat lingkaran yang besar. Mereka lari ke kantin itu pinjem toples itu kan, toples kerupuk untuk yang besar biar muat itu. Nah itu kan mereka bisa memecahkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Juga bagaimana mereka berkolaborasi sehingga mereka yang satu pengen ini, yang satu pengen ini, bisa berkompromi sehingga menjadi satu karya yang baik. Nah hal-hal seperti itulah yang akan kita nilai dari proyek seperti itu. Berarti bisa Bu kita pilih-pilih temanya gitu, nggak berurutan. Misalkan tema satu apa gitu. Jadi inilah nanti yang akan kita lakukan secara umum. Bisanya Bu? Iya. Harus. Kan kalau kita kan ada 7 tema Bu ya, 7 tema. Kalau SMA kan kelas 1 itu minimal 3 tema. Nah itu kami berdiskusi dulu dengan guru-guru, dengan tim pengembang itu mana yang kira-kira mau kita ambil seperti itu Bu. Jadi pada saat mereka lulus tuh mereka dapat semua tema itu gitu Bu. Jadi kalau kelas 1 3, kelas 2 nanti 2, kelas 3 nanti ada 2 lagi tema yang mau diberikan. Jadi begitu mereka lulus SMA mereka mendapatkan 7 tema. Walaupun nanti dimensi profil pelajar Pancasilanya itu lagi, tetapi pengalaman dan proyeknya berbeda-beda. Seperti itu. Jadi Bu selama 3 tahun itu gak ada batasan tema yang harus kita lakukan kan Bu? Misalkan ada. Maksimalnya berapa? Ada, ya kan minimalnya 3 Ibu. Jadi kan kalau SMP 2 sampai 3 gitu kan. Kalau SMA 3 sampai 4 gitu. Ada. Selama 3 tahunan itu Bu? Selama satu tahun. Oh kalau selama iya. Berarti ya, kan tahun. Berarti maksimalnya itu selama dia bersekolah di situ sampai 3 tahun itu tidak dibatasi kan Bu berapa tema yang harus dipelajarinya? Iya, itu ada maksimalnya Bu. Kan kalau 3 sampai 4 berarti maksimalnya 4 Ibu. Nggak bisa kita ngasih 1 tahun 5. Gitu. Iya Bu. Gitu. Jadi kami pilih yang untuk tahun pertama nih yang kira-kira masih ringan, mudah dan atau mungkin udah biasa kami berikan ke anak, tetapi untuk tahun ini kita konsep dengan lebih rapih seperti itu. Kalau tahun kayak pemilihan OSIS kan memang tiap tahun kami selenggarakan gitu loh Bu. Jadi kami juga namanya sama-sama belajar kan, jadi nggak terlalu perubahannya, belajarnya nggak langsung 180 derajat berubahnya seperti itu. Berarti dilihat dulu tingkat Bu pengembangannya apakah berubah. Kalau misalkan suara demokrasinya belum pas selama 1 tahun itu, bisa lagi berarti diulang Bu ketika dia masuk di kelas 2 gitu, masuk di fase F itu kalau untuk tingkat SMA ya Bu? Ya. Itu Bu, kalau seandainya mau diulang seperti itu bisa, tetapi kalau bisa topik berbeda Ibu, sehingga anak mendapatkan pengalaman yang berbeda. Kan kalau suara demokrasi kan intinya mereka belajar demokrasi. Jadi kalau seandainya pertama yang dipilih adalah pemilihan OSIS, nanti di kelas Ibu kan kelas 7 ya, nanti di kelas 8 Ibu pengen menghadirkan suara demokrasi, menghadirkan yang berbeda, mungkin pemilihan duta literasi sekolah. Yeah. Mendapatkan sesuatu pengalaman yang berbeda. Baik Bu, baik. Halo, apakah saya terlempar? Ya, seperti itu Ibu. Ya, jadi nanti buat buat topik yang berbeda. Mungkin kalau ke antar lokal juga buat berbeda gitu. Ya. Tapi kalau bisa Ibu tidak terjadi pengulangan
tema di anak yang sama, sehingga mereka nanti begitu selesai mereka dapat 7 tema. Itu. Bagaimana Bu Meriati? Oke, Bu. Ya, cukup Ya. jelas Bu, cukup jelas. Sudah, alhamdulillah. Memang kalau kita di SMP Ibu belum melakukan kurikulum baru, kurikulum Merdeka ya. Oh iya. Belum Bu, Jadi masih memang kalau belum ke-13. melaksanakan memang masih bayang-bayang Bu ya. Tapi Iya, kalau betul, Bu. sudah aksinya kita lakukan, insya Allah sudah Ya, bisa. sana nanti, Bu. bayang-bayang. Iya Bu, tapi setidaknya nanti kalau ini sudah terlaksana kan sudah ada draftnya sama kita, jadi tidak gagap lagi dalam hal ini. Iya, gagal lagi. Oke Bu, sepertinya waktu kita sudah habis ini. Walaupun kita cuman satu arah aja, yang cuma Bu Meriati yang nanya malam ini ya. Katanya itu Bu Sele kayaknya nggak keluar ya malam ini. Biasanya Bu Sele selalu hadir. Oke ya, waktu kita berhubung sudah habis. Alhamdulillah, proyek penguatan profil Pancasila kita lanjutan yang minggu lalu sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita bahas dari pemateri Bu Rani Nawangsari dapat kita ambil ilmunya. Terima kasih Bu Rani sudah memberikan materinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di webinar malam ini. Semoga kita bisa memahami dan mendapatkan ilmu untuk kita terapkan ke anak-anak. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan pada Allah saya mohon ampun. Nah, untuk minggu depan jangan lupa Bapak Ibu guru, kita webinar lagi tentang Google Sites ya. Jangan sampai kelewatan untuk minggu depan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani, terima kasih Bu Erliza. Izin les. Assalamualaikum. Bye. Buka dulu.